Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini pada mata pelajaran tema. Dan kita sudah sampai pada tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Dan kita telah sampai pada pembelajaran ketiga dan keempat. Oke Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Semoga Allah memudahkan Ananda dalam menerima pembelajaran dari Ustazah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tahukah Ananda bahwa sinar matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis? Energi matahari sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi, termasuk itu manusia. Manusia dan lingkungan sekitar sangat membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Lalu, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Oke Ananda, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang banyak tumbuhan cenderung mengandung air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpan air di dalam tanah dengan baik. Selanjutnya, hubungan antara manusia dan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Dan yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Sedangkan contoh hubungan manusia yang memanfaatkan alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manusia mencoba membuat hujan buatan untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Selanjutnya, seorang petani sawit yang memanen kelapa sawit, kemudian kelapa sawit tersebut akan dikirim ke perusahaan minyak goreng. Oke, itu adalah salah satu contoh pengaruh dari interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Oke, jadi suatu interaksi manusia dengan
Lingkungan itu menghasilkan suatu pengaruh, baik itu positif maupun pengaruh negatif. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk di sekitar, sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Selanjutnya, kita akan membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai siswa dan sebagai warga negara Indonesia. Pertama yaitu hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita memberikan kewajiban, atau hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah, kita berperan sebagai siswa. Jadi kita mempunyai hak sebagai siswa, yaitu mendapatkan perhatian dari guru, mengikuti pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan hak kita sebagai warga masyarakat adalah, atau sebagai warga negara adalah berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak mendapatkan pekerjaan, dan berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak selalu berdampingan, artinya hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah kita laksanakan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Sebagai siswa, kita mempunyai kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama contohnya membuang sampah ke tempat sampah, mengerjakan tugas, mendengarkan pendapat teman, melaksanakan piket, bertanya pada guru. Sedangkan di lingkungan masyarakat atau sebagai warga negara, kita juga mempunyai kewajiban, contohnya menaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, membayar pajak, menghormati pemeluk agama lain, dan lain-lain. Itulah contoh-contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai siswa dan warga negara Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas. Yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan dibahas. Yang ketiga, membuat pernyataan umum tentang hal yang akan dibahas. Yang keempat, memberikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan tentang hal yang sudah dibahas. Selanjutnya, coba Ananda baca buku tematik 5F-nya di halaman 16, yaitu pengolahan garam. Di sini kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu membuat informasi-informasi fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan ataupun ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.